Dalam cerita Hans Christian Andersen, kalau ada raja yang mulai menaikkan pajak dan menekan rakyatnya, dia pasti disebut raja yang zolim atau raja yang jahat. Ketika rakyat semakin ditekan, bahkan sampai banyak anak gadis cantik di desa diambil untuk jadikan selir raja, sebentar lagi ada pahlawan yang menyelamatkan rakyat tersebut, dan raja yang haus kekuasaan serta tamak serta jahat tadi akan ditumbangkan. Kemudian pahlawan tadi menikah dengan gadis cantik yang kemudian mereka berdua happily ever after. Begitu juga para rakyat. Anak gadis itu kalau negara ibarat kekayaan sumber daya alam, yang di negara jahat kekayaan itu diambil pejabat untuk dirinya dan kekuatan asing, di mana tidak ada manfaat yang didapat untuk negara karena biasanya dari pajak saja itu tidak cukup, sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang dicolong nilainya. Di sebuah negeri Konoha hal ini persis terjadi. Rakyat ditekan, dimainkan, dikendalikan, padahal rajanya sudah tua, sudah di ujung usianya, namun tetap saja selalu menekan dan ingin selalu mendapatkan kue kekuasaan. Apa yang dilakukan di negara Konoha kepada rakyatnya yang diperas pajak tersebut? Inilah ilustrasinya. Seorang warga di Konoha yang bekerja dengan giat, di mana dia mendapatkan gaji yang cukup lumayan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tiap bulan dari gajinya tersebut dia kena pajak penghasilan. Gajinya yang sudah dipotong pajak itu kemudian dia pakai beli rumah dengan menyicil. Pada saat pembelian dia kena pajak pembelian atas rumah. Setiap tahun warga Konoha tadi juga harus bayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk rumah yang dibelinya tersebut. Tahun berikutnya karena rumahnya perlu perbaikan, dia membeli bahan bangunan di mana dia kena PPN. Kemudian dalam catatan keuangan, rumah tersebut adalah harta kena pajak kekayaan. Dia pun harus membayar pajak kekayaan. Karena tidak kuat dengan banyaknya pajak, warga Konoha tersebut akhirnya menjual rumah tersebut. Dan dia terkena pajak penjualan lagi. Hasil penjualan rumah olehnya dipakai untuk sewa rumah yang terkena pajak juga pembayarannya. Sisa uang dibelikan mobil untuk usaha. Dia pun kena pajak beli mobil, lalu bayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Setelah itu kena pajak kekayaan. Suatu hari mobilnya rusak, diperbaikinya dan dia beli spare part. Kena pajak lagi, kena PPN. Akhirnya mobil itu dijual, kena bayar pajak penjualan. Sisa uang dibelikan motor yang dia pun harus bayar lagi pajak kendaraan bermotor. Lalu motor tadi kena pajak kekayaan pribadinya. Suatu hari motornya rusak, dia beli spare part, kena PPN barang. Akhirnya motornya dijual, itu pun kena pajak penjualan. Uang hasil penjualan dibeli makanan dan minuman yang harganya selalu naik. Itu semua kena bayar PPN lagi. Sekarang makanannya habis, perutnya mules, lalu ke toilet, mesti bayar lagi. Peace.